Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami. Saya Muhammad Fajri. Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara menghitung nilai rata-rata di Microsoft Excel. Sebelumnya, silakan klik like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendapat informasi video terbaru kami. Oke, langsung saja cara menghitung nilai rata-rata di Microsoft Excel. Pertama-tama, kita klik dua kali Microsoft Excel. Bisa Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, atau yang lainnya. Kita klik dua kali Microsoft Excel. Lalu, kita klik menu File, klik Open, lalu klik Recent Workbooks, lalu kita pilih saja dokumen mana yang akan kita buat. Dan inilah datanya. Datanya berupa daftar nilai ujian tengah semester siswa kelas 5 IPA beserta rata-ratanya di sekolah SMK 5 Kota Baru. Untuk fungsi nilai rata-rata ini, untuk menghitung nilai rata-rata ini, kita menggunakan fungsi, yaitu fungsi average. Fungsi ini digunakan untuk mencari besaran nilai rata-rata dari kumpulan data dalam periode tertentu atau sekelompok data. Untuk menghitung nilai rata-rata, caranya kita klik di bagian H6, lalu kita buat rumusnya seperti ini. Lalu kita buka kurung seperti ini, lalu kita seleksi mulai dari D6 ini sampai G6 ini. Lalu, jika sudah diseleksi dari D6 sampai G6, lalu tutup kurung, lalu kita tekan Enter. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita gulir saja ke bawah. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai rata-rata keseluruhan. Untuk menghitung nilai rata-rata keseluruhan, caranya kita seleksi di bagian D16 ini, lalu kita buat rumusnya seperti ini. Lalu buka kurung, lalu kita seleksi dari D6 ini sampai D15 ini. Lalu kita tutup kurung, lalu kita tekan Enter. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita gulir saja ke kanan. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk rumus nilai rata-rata yang ini dia rumusnya. Sedangkan untuk rumus nilai rata-rata keseluruhan, ini dia rumusnya. Selanjutnya, rumus Excel average if. Rumus Excel average if ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata terhadap data sel dengan melakukan pengujian kriteria data sebelum dilakukan perhitungan. Untuk contoh penggunaan rumus average if ini, kita akan mencoba menghitung nilai rata-rata perempuan dan kita akan coba menghitung nilai rata-rata di atas 75. Dan kali ini kita akan menghitung nilai rata-rata perempuan.
Untuk menghitung nilai rata-rata perempuan, caranya adalah kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Lalu buka kurung, lalu kita seleksi di bagian jenis kelamin ini, di bagian C6 sampai C15. Lalu tekan titik koma, lalu kita buat kriterianya yaitu perempuan. Selanjutnya tekan titik koma, lalu kita seleksi nilai rata-ratanya atau di bagian H6 sampai H15 ini. Lalu jika sudah seperti ini, kita tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan inilah rumusnya. Selanjutnya, nilai rata-rata di atas 75. Caranya, kita buat rumusnya seperti ini. Lalu buka kurung, lalu kita seleksi di bagian nilai rata-rata ini, atau di bagian H6 sampai H15 ini. Lalu jika sudah seperti ini, kita tekan titik koma, lalu kita buat rumusnya berasal dari 75. Lalu kita tekan tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan inilah rumusnya nilai rata-rata di atas 75. Dan inilah rumus nilai rata-rata perempuan. Nah, jadi seperti itu. Untuk rumus nilai rata-rata di bagian ini, yaitu yang ini. Untuk rumus nilai rata-rata keseluruhan di bagian yang ini. Untuk rumus nilai rata-rata perempuan yang ini. Dan sedangkan untuk rumus nilai rata-rata di atas 75 yang ini. Selanjutnya, fungsi averagea. Fungsi averagea mempunyai manfaat yang sama dengan penggunaan fungsi average, yaitu menghitung nilai rata-rata dalam rentang sel yang dipilih. Perbedaan antara fungsi average dengan averagea adalah apabila fungsi average akan mengabaikan perhitungan jumlah dalam sel yang bukan merupakan angka, sedangkan fungsi average akan menghitung jumlah dalam sel yang bukan angka. Contohnya seperti ini, kita akan mencoba menghitung nilai rata-rata averagea. Untuk menggunakan rumus averagea, caranya seperti ini. Lalu buka kurung, lalu kita seleksi saja dari D6 sampai G15. Lalu tutup kurung, lalu kita tekan enter. Hasilnya akan menjadi seperti ini.
Selanjutnya kita seret aja ke bawah. Seperti ini hasilnya. Dan inilah rumus dari Averagea. Selanjutnya, rumus Excel Average IFS. Rumus Excel Average IFS yaitu rumus yang digunakan, rumus fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dengan melakukan lebih dari satu pengujian kriteria. Rumus ini juga disebut Average if bertingkat. Rumus Average IFS dapat memuat 127 kriteria. Untuk menggunakan rumus Average IFS, caranya kita seleksi di bagian nilai rata-rata di atas 75, lalu kita buat rumusnya seperti ini. Lalu buka kurung, lalu kita seleksi di bagian nilai UAS ini, di bagian E4 sampai E13, lalu tekan titik koma, lalu kita seleksi dari nilai UTS ini, dari D4 sampai D13, lalu tekan titik koma, lalu buat kriterianya di atas 75, lalu tekan titik koma, lalu kita seleksi dari jenis kelamin ini, dari C4 sampai C13, lalu tekan titik koma, lalu kita buat perempuan, lalu tekan tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Siswa perempuan di atas 75. Ini dia nilai rata-rata siswa perempuan di atas 75. Dan inilah rumusnya dari Average IFS. Jadi seperti itu. Nah, gimana? Mudah bukan? Baiklah, demikian tutorial ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.